Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelotus yang berbahagia, berjumpa kembali kita di channel THM, Tanah Sasin Mundika. Kali ini kita akan membicarakan sebuah topik yang hangat yang 1 minggu belakangan ini menyedot perhatian banyak orang, yaitu laporan dari 9 partai yang tidak lolos administrasi bahwa KPU telah melakukan tindakan yang tidak bermoral, tindakan asusila, yaitu dengan melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu ketua partai, yaitu Wanita Emas, ketua Partai Republik Satu, Isnaini, yang hari-hari ini sudah dilaporkan kepada DKWP dan mungkin sedang diproses kasus tersebut. Kita melihat dalam hal ini bahwa ada 3 poin yang akan kita garis bawahi tentang kasus ini. Bahwa poin yang pertama, partai-partai yang bergabung tersebut adalah partai yang tidak lolos dalam verifikasi administrasi beberapa bulan terakhir ini, yang seperti kita ketahui seperti Partai Pandu, kemudian Partai Pelita, Partai Reformasi, dan ada Partai Panda yang diketuai langsung oleh Farhad Habas yang merupakan dari pimpinan dari para penggugat tersebut. Para penggugat ini mengatakan ada 2 hal yang mereka gugat terhadap KPU. Yang pertama yaitu bahwa KPU sebagai penyelenggara tidak melaporkan hasil verifikasi administrasi dari partai-partai yang tidak lolos ini. Kemudian kedua, bahwa Ketua KPU Hasyim Asyari telah melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu ketua partai, yaitu Wanita Emas. Nah, untuk membahas hal ini kita akan mengangkat dalam 3 pointer. Pointer yang pertama, kita melihat bahwa mungkin dugaan ini atau pelaporan ini bisa jadi benar, bahwa bisa jadi Ketua KPU Hasyim Asyari melakukan tindakan pelecehan seksual yang seperti dilaporkan juga sendiri oleh Wanita Emas, bahwa Ketua KPU telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya di beberapa tempat, di 5 tempat, yaitu di kantor KPU sendiri, kemudian di dalam mobil, dan di salah satu hotel, yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, tindakan asusila, dan bahkan melanggar norma agama karena sudah ada bukti-bukti bahwa tentang pembukingan sebuah hotel. Nah, ini perlu ditelusuri. Nah, jika ini benar, maka mungkin aturan-aturan dari hukum Indonesia berlaku. Ya, misalnya KPU melanggar kode etik dan bisa jadi mungkin ketua KPU akan diganti atau akan dipecat seperti itu, atau akan berimbas pada anggota-anggota komisioner yang lain. Nah, cuma juga tidak akan mengganggu untuk partai-partai yang melapor ini lalu diloloskan. Nah, ini poin pertama. Bahwa misalnya laporan mereka ini benar, ya yang akan ditindaknya itu KPU-nya sendiri. Komisionernya dianggap melanggar kode etik, ya bisa jadi diganti atau dipecat. Apakah cuma ketuanya atau dengan anggota yang lain, tapi tidak merubah posisi dari 9 partai ini. Yaitu mereka tidak akan mungkin jadi diloloskan karena 2 ranah yang berbeda, yaitu pelaporan tentang kode etik, tentang hal yang misalnya tidak bermoral, lalu tentang administrasi PKPU yang sedang dijalankan, yaitu tentang administrasi negara, administrasi KPU, sehingga tidak, walaupun laporan ini benar bahwa terjadi tindakan-tindakan asusila, tapi tidak akan bisa meloloskan partai-partai yang sudah gugur administrasi. Itu poin pertama. Poin yang kedua, bisa jadi partai-partai yang bergabung di 9 partai yang melakukan pelaporan ini mungkin ya merasa jengkel atau melakukan mencari daripada kami gugur ya mendingan kita gugurkan juga KPU seperti itu. Ya bisa jadi hal ini fitnah sehingga mereka melaporkan ketua KPU melakukan tindakan asusila, kemudian ketua KPU melanggar aturan-aturan PKPU dengan tidak melaporkan hasil dari tes verifikasi administrasi. Jadi cuma kita membahas pada tayangan kali ini itu 3, yaitu pertama bisa jadi laporan mereka itu benar. Kemudian yang kedua bisa jadi laporannya ya fitnah. Jadi mereka cuma mencari ulah 99 partai ini agar mungkin bisa menyeret ketika mereka sudah gugur, ya bisa jadi KPU juga ikut gugur gitu. Nah, itu poin kedua. Yang kedua yaitu bahwa laporan ini fitnah. Jadi dibuat ulah oleh 9 partai yang sudah gugur administrasi. Itu pun tidak akan merubah posisi mereka juga tetap gugur. Nah, yang paling jadi perhatian dan paling menjadi perhatian yang poin ketiga. Poin ketiga, bisa jadi 9 partai ini adalah desain atau ada desain besar, ada upaya besar yang memanfaatkan 9 partai yang merasa
jengkel, yang merasa dongkol dengan mereka digugurkan ini, lalu dimanfaatkan. Silakan kalian menggugat di sana. Nah, desain besar tersebut maksudnya bagaimana untuk meruntuhkan moralitas KPU. Bagaimana untuk mengatakan bahwa KPU dalam bagaimana persiapkan pemilu 2024 ini terdapat ganjalan yang besar, terdapat sandungan yang besar, sehingga harus ditinjau kembali apakah pemilu 2024 akan dilanjutkan atau ditunda dulu seperti itu, karena masih ada persoalan-persoalan yang mengganjal, terutama persoalan etik. Masih banyak partai-partai yang menggugat. Nah, ini yang paling berbahaya. Jadi pertama tadi, jika laporannya benar, tidak akan mengganggu posisi dari 9 partai, mereka juga tetap gugur. Kedua, jika laporannya ini fitnah, berarti partai-partai itu hanya mencari sensasi gitu. Nah, yang ketiga yang paling kita takutkan, yaitu ada kelompok-kelompok besar, ada pemain besar di balik kekisruhan ini yang memanfaatkan 9 partai tadi, yang memanfaatkan wanita emas untuk melaporkan bahwa dia diberikan tindakan asusila oleh ketua KPU. Nah, sehingga terjadi kekacauan, sehingga terjadi kekisruhan, sehingga pemilu harus ditindaklanjuti. Ini yang kita takutkan. Jadi pelutus, dalam tayangan kali ini kita cuma melihat 3 hal di tengah ramenya laporan-laporan, di tengah ramenya tanggapan-tanggapan netizen tentang posisi KPU yang hari ini tersandung dengan laporan tindakan asusila terhadap Isna ini, yang hari ini menjadi Ketua Republik 1 dan akhirnya juga gugur dalam verifikasi administrasi, belum sampai pada posisi verifikasi faktual yang terakhir sudah gugur. Nah, jadi itu. Jadi kami dalam tayangan kali ini hanya menyoroti 3 hal. Yang pertama tentang bagaimana jika itu benar, juga tidak akan merubah posisi dari 9 partai yang melakukan laporan yang tadi. Kemudian jika ini fitnah, berarti 9 partai itu cuma mencari sensasi. Kemudian yang ketiga, ditakutkan ada pemain-pemain besar yang sengaja mendesain hal ini dengan memanfaatkan 9 partai tadi, membuat laporan bahwa ada tindakan asusila dan ada tindakan kesalahan administratif, sehingga harus melapor ke DKPP dan Bawaslu. Jadi mungkin demikian tayangan kali ini. Pelutus dimanapun berada, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.